Bab 6287. Mendengar Presiden Pei telah tiba di depan gerbang komunitas dan ingin bertemu dengannya. Yakub sangat gembira. Dia tahu bahwa Presiden Pei datang menemuinya saat ini, dan nadanya sangat sopan. Dan dia berkata bahwa ada kabar baik, yang pasti memecahkan masalah kembalinya dia ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jacob yang bersemangat dengan cepat menjadi tenang dan berpikir. Yang bermarga Pei mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik kepadaku. Dia pasti merasakan tekanan dari Master Orvel. Saya harus bermartabat saat ini. Dan aku tidak bisa membiarkan dia berpikir bahwa aku benar-benar ingin kembali. Memikirkan hal ini, dia menjawab. Sepertinya tidak ada hal di antara kita berdua yang perlu dijelaskan secara langsung. Aku tahu kenapa kamu melakukan ini, jadi jangan bicarakan itu. Segera setelah pesan terkirim, Presiden Pei, yang sedang duduk di dalam mobil, merasakan kepedihan di hatinya. Dia menyerahkan telepon kepada istrinya dan berkata dengan depresi. Sayang, lihat, apakah Jacob tidak ingin kembali ke asosiasi? Elma melihat konten yang dikirim oleh Jacob dan sejenak sedikit tidak yakin. Dia bergumam, bukan tidak mungkin Jacob tidak mau kembali ke pergaulan. Lagi pula, sungguh memalukan jika memperburuk keadaan. Kemudian, dia ditipu olehmu dan dikeluarkan dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Itu bahkan lebih memalukan. Jika dia kembali sekarang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan membicarakan dia di belakang. Presiden Pei bertanya dengan gugup. Jika dia tidak ingin kembali, apa yang harus kita lakukan? Posisi direktur ini adalah hasil terbaik yang bisa saya dapatkan untuknya. Kalau saya memang bilang akan memberinya wakil presiden, apalagi wakil presiden mana yang setuju? Kuncinya adalah jika masalah ini terungkap. Semua orang akan mengatakan sesuatu tentang saya. Dan saya tidak akan mampu menahan tekanan saat itu. Elma menghela nafas dan berkata, ini benar-benar situasi yang sulit. Jika kamu mengusir Yakub, dia akan membencimu. Jika kamu mengundangnya kembali, dia akan tetap membencimu. Dan orang lain juga akan merasa tidak puas denganmu. Hal ini membuat apa yang kita lakukan, hei, ini semua salahku. Ketua Pei melambaikan tangannya, jangan bicarakan ini sekarang. Mari kita pikirkan bagaimana cara melewati Jacob. Jika dia tidak kembali, saya akan menyinggung Tuan Orvel sepenuhnya. Saya dulu berpikir tidak masalah apakah saya menyinggung Guru Orvel atau tidak. Meskipun dia baik-baik saja, saya tidak memintanya melakukan apapun untuk saya. Lagi pula, sekarang kita hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa koneksi Master Orvel begitu kuat sehingga dia langsung menghentikan promosi saya. Jika aku tidak bisa memuaskannya kali ini, mungkin saya tidak akan lama menjadi presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Elma menyerahkan telepon kepadanya dan berkata, sebaiknya kamu menelepon. Anda harus meminta maaf dan mengucapkan beberapa kata manis di telepon. Bahkan jika kamu memarahi dirimu sendiri. Asalkan Jacob sedikit tenang dan mau keluar menemuimu. Masih ada ruang untuk mediasi. Kalau tidak, jika dia benar-benar bertekad untuk tidak kembali, maka kita tidak punya cara lain. Presiden Pei mengangguk sambil mengertakkan gigi dan berkata, oke, aku akan meneleponnya. Setelah itu, dia mengambil telepon dan langsung menelepon Jacob. Di sisi lain, Jacob, yang melihat Presiden Pei memanggil, tersenyum lebar. Tapi dia sengaja memegangnya di tangannya dan berpikir lama tentang telepon yang berdering. Tapi dia tidak menjawabnya. Melihat teleponnya berdering lama sekali. Charlie tidak terburu-buru tetapi sedang melihat telepon dengan senyum konyol. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya, ayah, mengapa ayah tidak mengangkat teleponnya? Jacob mencibir, hei. Bukankah ini orang itu? Conan. Dia mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia berada di luar komunitas kami dan ingin bertemu dengan saya. Saya tidak setuju, jadi dia menelepon. Saya kira Tuan Orvel lah yang ingin meneleponnya kembali. Dan dia takut, jadi dia bergegas mencariku untuk mencari cara menebusnya. Charlie mengangguk, ayah karena Presiden Pei ingin menebusmu. Dan Anda ingin kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan.
Kalau begitu aku menyarankan agar kamu tidak terlalu shock. Jika tidak, jika Anda menggunakan terlalu banyak kekuatan, orang akan mengira Anda tidak dapat kembali. Dan mereka mungkin memikirkan cara lain. Jacob sedikit terkejut, dan bertanya dengan gugup. Dengan perintah Tuan Orville, apakah dia tidak berani menurut? Charlie berkata, ketaatan juga bergantung pada situasi sebenarnya. Hal semacam ini mudah menimbulkan kesalahpahaman. Jika dia berpikir kamu lebih baik mati daripada kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan, maka dia pasti tidak akan datang untuk memohon padamu lagi. Ini sama saja dengan seorang pria dan seorang wanita berpacaran. Tidak apa-apa bagimu untuk mengontrol pihak lain, tapi kamu harus memahami derajatnya. Jika kamu membuat pihak lain benar-benar putus asa, pihak lain pasti tidak akan lagi memaksa tanpa rasa takut. Jacob mengangguk sambil berpikir, itu masuk akal. Kalau begitu sebaiknya aku pergi menemuinya. Saya harus kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan. Kalau tidak, aku hanya bisa tinggal di rumah dan menatap ibumu setiap hari. Secara kebetulan, Presiden Pei menelepon lagi kali ini. Jacob tidak ragu-ragu lagi dan mengangkat telepon dan bertanya kepadanya. Ten, Pei, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Presiden Pei berkata dengan cepat, oh, Jacob, Anda akhirnya menjawab teleponnya. Saya hanya ingin meminta maaf kepada Anda secara langsung dan kemudian menyampaikan kabar baik. Saya berada di gerbang komunitas Anda sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan menyita banyak waktumu. Bab 6288. Yakub sengaja bertanya kepadanya, tidak bisakah kita membicarakannya lewat telepon saja? Presiden Pei berkata dengan nada rendah hati. Yakub, aku tahu kamu pasti membenciku di dalam hatimu. Dan saya juga tahu bahwa saya melakukan pekerjaan yang tidak senonoh dalam masalah ini. Aku sangat ingin berbaikan padamu semaksimal mungkin dan berusaha menebus kesalahan yang kubuat. Jadi saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan. Aku tidak akan menyita banyak waktumu. 10 menit sudah cukup. Saya harap Anda memberi saya kesempatan karena kita telah bekerja sama begitu lama. Jacob sengaja terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dan berkata, Oke, aku akan keluar, tunggu aku di pintu. Presiden Pei berkata dengan penuh semangat, Oke. Saya sudah di depan pintu, Anda dapat melihat saya ketika Anda keluar. Baik, Jacob mengucapkan kata ini dan langsung menutup telepon. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Charlie dengan penuh semangat. Menantu yang baik, aku akan keluar menemui Conan, si anjing tua. Dan lihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalahku. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu kalian berdua bisa ngobrol, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Oke, Yakub berkata, kamu tidak perlu mengikuti. Aku akan pergi menemuinya sendiri. Setelah itu, dia bangun, mengenakan mantelnya, dan berjalan keluar rumah. Saat ini, Presiden Pei juga sudah turun dari mobil. Sebelum menutup pintu mobil, istrinya Elma masih bercerita. Conan, ingat, sikapmu harus cukup tulus dan rendah hati. Selama Jacob bisa puas, kita bisa melakukan apa saja. Yang paling penting adalah menstabilkan dia dan membiarkan dia setuju untuk kembali ke asosiasi. Presiden Pei mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah itu, ia menutup pintu dan berjalan menuju gerbang komunitas Thomson Yipin. Jacob berjalan keluar rumah sambil menyenandungkan sedikit lagu sepanjang jalan. Dan baru berhenti bersenandung ketika sudah dekat dengan gerbang. Lalu ia menyentuh wajahnya untuk memastikan otot-otot wajahnya dalam keadaan terkulai. Bukan dalam keadaan tegang dan menanjak. Lalu berjalan keluar dari gerbang megah masyarakat. Begitu Jacob keluar, dia melihat Presiden Pei berdiri di bawah tangga. Saat mereka bertemu kembali, kebencian dan kemarahan Jacob terhadap Presiden Pei kembali muncul. Dan ada pisau di matanya. Saat Presiden Pei melihat Jacob, wajahnya penuh dengan senyuman tersanjung. Sebelum Yakub turun, dia muncul dalam 3 atau 2 langkah. Dan meraih tangan Yakub di tengah tangga, dan berkata dengan sangat malu. Yakub, aku turut prihatin. Jacob secara alami tahu bahwa pihak lain hanya bertindak
Jadi dia berkata dengan sinis, Presiden Pei. Aku sudah mengenalmu begitu lama, dan ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa kamu sebenarnya adalah aktor berbakat. Presiden Pei tersipu dan berkata dengan malu. Jacob, aku tahu kamu memiliki banyak ketidakpuasan di hatimu. Dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Memang benar aku tidak melakukan itu padamu. Tapi aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku sebenarnya tidak bermaksud menipumu pada awalnya. Saya benar-benar bermaksud mencadangkan posisi direktur untuk Anda. Pada titik ini, Presiden Pei mengambil keputusan dan berkata, Hei, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Alasan kenapa masalah ini menjadi berbeda semua disebabkan oleh wanitaku yang hilang. Dialah yang terus berbisik di telingaku. Mengatakan jika aku membantumu seperti ini, aku pasti akan meninggalkan kesan buruk pada orang lain. Jika saya memberi Anda bukti dan seseorang dengan motif tersembunyi menggunakannya untuk membuat keributan besar, masa depan saya mungkin terpengaruh. Saya juga terlalu serakah. Saya pikir saya telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapat kesempatan dipromosikan. Jika saya tidak dapat memahaminya, masa depan saya mungkin akan hancur total. Itulah kenapa aku memutuskan untuk mengingkari janjiku padamu untuk sementara. Yakub memandangnya dengan ragu dan bertanya, tidak pantas bagimu menyalahkan istrimu atas hal semacam ini, kan? Presiden Pei menjadi cemas dan berkata dengan cepat, bagaimana ini bisa disebut menyalahkan orang lain, Jacob? Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku benar-benar tersihir oleh istriku yang berpandangan sempit. Jika aku berbohong kepadamu, semoga Tuhan membawaku pergi malam ini. Jacob akhirnya mempercayai kata-kata Presiden Pei 80%, dan amarahnya mereda. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berkata, oke. Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu bicarakan denganku hari ini. Presiden Pei buru-buru berkata, Jacob. Saya datang kepada Anda hanya untuk mengundang Anda kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Saya sudah mendapatkan posisi direktur yang saya janjikan sebelumnya. Anda dapat kembali kapan saja dan mengambil posisi itu kapan saja. Ketika Yakub mendengar ini, hatinya benar-benar rileks. Yang dia inginkan adalah posisi direktur. Dia tidak berani memikirkan posisi wakil presiden eksekutif. Namun dia puas dengan posisi direktur. Sekarang setelah dia mendapat janji dari Presiden Pei, dia tentu saja mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, dia berpura-pura tidak tergerak di permukaan dan mengubah topik pembicaraan untuk bertanya kepada Presiden Pei. Presiden Pei, menurut saya apa yang dikatakan istri Anda benar. Kamu melindungiku sekarang, apakah kamu tidak takut akan terpengaruh olehku? Presiden Pei tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki harapan untuk dipromosikan. Namun berkata tanpa ragu, Yakub, orang sering mengatakan bahwa jika musuh datang, mereka akan dihentikan oleh tentara. Dan ketika air datang, air itu akan terhalang oleh tanah. Jika saya benar-benar terpengaruh oleh Anda, maka saya akan menemukan cara untuk meminimalkan dampaknya pada saat itu. Saya akan menyelesaikan masalah ketika masalah itu muncul. Dan aku tidak boleh takut pada masalah sebelum masalah itu muncul, bukan begitu? Jacob menghela napas dan berkata dengan emosi, sebenarnya. Setelah semua masalah ini, saya terlalu malu untuk membalas asosiasi itu lagi. Ketika saatnya tiba, orang-orang ini akan menuding Anda di belakang Anda, dan itu tidak cukup buruk. Presiden Pei memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan tulus. Jangan khawatir, Jacob. Saya sudah berkomunikasi dengan semua eksekutif senior hari ini. Mereka tahu apa yang sedang terjadi dan tidak akan pernah berani menuding Anda. Sedangkan yang lainnya, saya juga akan membiarkan mereka mengontrol bawahannya. Jika saatnya tiba, Anda dapat kembali dan menganggap hal-hal sebelumnya seolah-olah tidak pernah terjadi. Jangan khawatir tentang hal lain. Jacob merenung sejenak, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sangat sulit, lalu mengertakkan gigi dan berkata, oke, karena kamu bilang begitu, maka aku akan kembali. Bab 6289. Saat Jacob setuju untuk kembali, Presiden Pei hampir menangis. Dia telah menunggu begitu lama hanya untuk kata-kata ini. Selama Yakub menunjukkan kesediaannya untuk kembali,
Dia pasti bisa melewati rintangan ini. Mengenai apakah dia bisa dipromosikan di masa depan, dia tidak lagi berani berharap. Kini ia sangat puas bisa mempertahankan posisi ketua Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan dengan aman. Jadi, dia dengan bersemangat menjabat tangan Yakub, dan berkata dengan penuh emosi. Bagus sekali, Yakub. Setelah kamu kembali, kami berdua bersaudara akan tetap bertarung berdampingan. Jangan khawatir, saya akan menemukan peluang dan cara untuk mempromosikan Anda sedikit demi sedikit. Yakub telah kehilangan kepercayaan dasarnya padanya, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu akan dipromosikan atau tidak? Jangan bicarakan itu sekarang. Setelah itu, Jacob sengaja berpura-pura keren. Jadi dia menunjuk ke gerbang megah Thompson di belakangnya dan menghela nafas. Yah, sebenarnya itu bisa dilihat dengan keadaan keluarga dan usiaku. Saya sebenarnya tidak perlu bekerja keras. Alasan saya bekerja di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan adalah karena saya menyukainya. Saya akan melakukan pekerjaan ini jika saya senang, dan saya tidak akan melakukannya jika saya tidak bahagia. Mengenai posisi saya di masa depan, itu tidak masalah. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya. Saya mungkin tidak mampu membeli rumah di Thompson. Saat Yakub mengatakan ini, dia sebenarnya sangat tidak aman. Meski rumah di Thompson memang sangat mahal, dia tahu bahwa rumah ini tidak dibeli sendiri. Namun oleh menantunya yang menipu orang lain dengan melakukan Feng Shui. Orang selalu mengatakan bahwa orang yang tinggal di Thompson adalah orang kaya atau bangsawan. Namun Yakub tahu betul bahwa keluarganya sebenarnya tidak kaya dan bangsawan. Secara kebetulan dia sampai di sini dan menjadi pemiliknya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menunjukkan kepribadiannya yang kaya dan mulia di hadapan Presiden Pei. Agar dia tahu kalau dia tidak terlalu tertarik dengan pekerjaan ini. Presiden Pei tidak mengetahui kedalaman sebenarnya dari Jacob. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dan berpikir bahwa dia benar-benar tinggal di sebuah villa besar di Thompson. Dia percaya 90% dari apa yang dia katakan. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Jacob tinggal di sebuah villa senilai 100 atau 200 juta yuan. Bagaimana dia bisa menganggap serius pekerjaan di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan? Dan aku mempermainkannya, sialan. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata kepada Yakub. Yakub, aku mengerti maksudmu. Sungguh tidak adil bagi orang sepertimu untuk menjadi anggota Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Kamu bisa memilih Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, kamu pasti sangat menyukainya. Tapi dengan kondisimu, kenapa repot-repot menemani kami, pecundang tua, membuang kotoran? Saat dia berkata, dia menghela nafas dan berkata dengan sangat serius. Jacob, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia dan ceria dalam pergaulan di masa depan. Dan pastinya tidak akan ada lagi hal-hal buruk seperti itu. Jacob tidak menyangka dia akan berpura-pura menjadi begitu baik. Nampaknya status Thompson ini memang sangat meyakinkan. Jadi dia berkata kepada Presiden Pei, Presiden Pei, kamu telah menyentuh hatiku kali ini. Saya pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan hanya untuk bersenang-senang. Bukan untuk menghasilkan uang atau untuk pembangunan, jika aku bahagia. Jangankan tidak menghasilkan uang, saya bersedia membayar uang. Jika saya tidak senang, meskipun Anda memberi saya gaji 2 kali lipat, saya tidak akan mempertimbangkannya. Ya. Presiden Pei berulang kali mengangguk setuju dan berkata. Sebenarnya, Jacob, aku sudah melihatnya sejak lama. Anda datang ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan hanya untuk bersenang-senang. Dengan kondisi keluargamu, bagaimana mungkin kamu bisa meremehkan hal-hal sepele dalam pergaulan? Bab 6290. Kemudian Presiden menambahkan, tetapi Jacob, saudaraku, saya mengatakan yang sebenarnya. Terkadang Anda tidak bisa memiliki mentalitas main-main seperti ini. Bagaimanapun, kami adalah sebuah asosiasi. Jika Anda memperlakukan segala sesuatu sebagai permainan, banyak hal yang tidak akan rumit. Dalam pergaulan, jika Anda tidak teliti, orang lain akan mudah menangkap Anda. Lihat apa yang kamu lakukan dengan Ervin kali ini. Saya dapat melihat bahwa Anda juga orang yang sejati.
Kamu tidak senang dengan pria Zhou itu. Jadi kamu main-main dengannya hanya untuk bersenang-senang. Tetapi begitu hal semacam ini terungkap, itu memang mempengaruhi perkembangan Anda dalam pergaulan. Jacob juga tahu bahwa perkataan Presiden Pei memang masuk akal. Dan dia mendefinisikan dirinya sebagai orang sejati. Yang membuatnya merasa nyaman. Tidak sedikit, jadi dia mengangguk dan berkata, "Memang benar aku sedikit impulsif. Saya pasti tidak akan melakukan kesalahan ini lagi di masa depan." Presiden Pei menepuk pundaknya dan berkata, "Jacob, mari kita berhenti di sini dan melanjutkan. Di masa depan, kami akan tetap menjadi teman baik di asosiasi. Aku akan selalu mengingat urusanmu. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu hanya perlu menunggu dan melihat tindakanku yang sebenarnya." Meski Jacob masih marah dan tidak lagi mempercayai Presiden Pei, dia mengangguk dengan sangat bijaksana saat ini dan berkata, "Oke, karena Presiden Pei berkata demikian, maka saya pasti akan mempercayai Anda." "Baik," Presiden Pei berkata sambil tersenyum, "di luar cukup dingin. Saya tidak akan menahanmu terlalu lama. Itu saja, lihat kapan Anda merasa nyaman. Jika Anda tidak ada pekerjaan akhir-akhir ini dan ingin kembali bekerja lebih awal. Kalau begitu datanglah ke asosiasi besok pagi. Saya sudah mengatur segalanya. Jika Anda merasa belum cukup istirahat dan ingin istirahat beberapa hari lagi, tidak masalah. Kamu istirahat dulu. Jika kamu ingin datang, telepon aku dan aku akan mengaturnya." Jacob hampir menjadi gila akhir-akhir ini di UEA. Tidak mudah mendapatkan kesempatan kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dia tidak ingin membiarkan masalah ini berlarut-larut. Lebih aman menyelesaikan prosedur dengan cepat dan mendapatkan posisi direktur di sakunya. Memikirkan hal ini, Yakub berkata, "Presiden Pei, saya pergi bermain beberapa hari yang lalu. Dan saya sudah cukup istirahat. Saya akan melapor ke asosiasi besok." Presiden Pei berkata dengan gembira, "Oke. Sebaiknya lapor besok. Ayo cepat selesaikan masalah ini." "Baik," Jacob berkata, "sampai jumpa di asosiasi besok pagi. Ini sudah larut. Kamu harus kembali dan istirahat lebih awal." "Baik," Presiden Pei mengangguk dan berkata, "Kalau begitu sudah beres. Sampai jumpa besok." Keduanya berpamitan di depan pintu gerbang komunitas. Jacob berbalik dan berjalan pulang dengan gembira. Presiden Pei pun ikut senang dan kembali ke mobil dengan perasaan lega. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada istrinya, "Selesai." Jacob setuju untuk bergabung kembali dan akan kembali besok. Elma juga menghela nafas lega dan berkata dengan penuh emosi, "Itu hebat. Sekarang batu di hatiku telah jatuh." Setelah itu, Elma berkata lagi, "Suamiku. Sebenarnya, saya sudah memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Anda memiliki peluang untuk dipromosikan. Kesempatan ini ada pada Jacob. Selama kamu bisa bergaul dengannya lagi, pasti akan ada peluang di masa depan." Presiden Pei menghela nafas dan berkata, "Hei, aku tidak akan memikirkan hal-hal ini sekarang. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Mari kita urus hal ini dulu." Saat Jacob kembali besok, orang-orang di bawah mungkin akan bergosip lagi. Mereka tidak berani mengatakannya secara terbuka. Tapi aku tidak tahu bagaimana mereka akan mengejekku di belakangku.